Halo semuanya, selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian, di Cosmic Dogo. Tentunya masih bersama tarot reader kalian yang keren, gaul, dan funky ini, Mayanov. Pada kesempatan kali ini kita akan spesifik membahas tentang gimana sih peruntungan keuangan zodiak kalian di bulan Juni ini. Jadi gue akan bahas khusus ya untuk keuangan kalian sesuai dengan zodiak kalian di bulan Juni itu gimana. Kira-kira ada hal apakah yang perlu kalian waspadai, atau mungkin ada berita-berita apa nih kira-kira gambarannya untuk keuangan kalian di bulan Juni ini. Jadi gue akan bacain per zodiak kalian gitu ya. Untuk reading kali ini merupakan general reading, jadi bisa jadi resonates buat kalian, bisa jadi biasa aja. Nggak apa-apa kalau misal kalian ngerasa ini kayaknya kurang resonates dengan kondisi gue, nggak usah dipaksain, nggak apa-apa. Itu artinya memang energinya nggak 100% untuk kalian. Kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan pembacaan personal dengan gue, di mana energinya 100% difokuskan untuk kalian bisa langsung cek aja di website gue di tarotreading.bymayanov.com, atau kalian bisa cek langsung di deskripsi di bawah untuk ngecek kontak gue, price list gue, and so on. Oke? Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja terjun ke readingnya. Oke, loves, karena ini bulan Juni kita bacainnya, ini adalah Gemini season, jadi pertama-tama kita akan bacain mulai dari Gemini dulu. Gimana sih keuangan yang Gemini di bulan Juni ini? Kira-kira apakah yang perlu diwaspadain, atau mungkin ada pesan-pesan apa nih buat keuangannya? Jangan begini, jangan begitu, harus hati-hati begini atau begitu ya. Apa jangan-jangan untuk keuangannya lagi bagus banget nih di bulan Juni ini? We'll never know. Mari kita bukain dulu. Kita buka dari rune dice-nya dulu. Oke, highlight untuk kalian para Gemini di sini. Kelihatannya untuk keuangan kalian ada jadi gini. Ini berkaitan sama keuangan kalian ya. Jadi belum tentu langsung directly tentang keuangan kalian, tapi berkaitan sama hal-hal yang mempengaruhi tentang financial kalian. Katanya emang ada opportunity baru nih di bulan Juni ini, dan emang ini ada sebuah perubahan status ya. Mungkin yang dari tadinya kalian penghasilan yang nggak tetap, terus menjadi tetap, atau mungkin penghasilan tetap menjadi tidak tetap gitu. Cuman either way ada sebuah perubahan status di sini yang merupakan sebuah awal baru. Jadi most probably ini adalah sebuah good news untuk keuangan kalian. Ini berpengaruh ke keuangan kalian sebenarnya. Dan kelihatannya memang ini dampaknya besar. Mungkin kalau selama ini kalian tight on budget, gara-gara breakthrough ini kalian lebih bisa nge-manage keuangan kalian gitu. Jadi kebayang ya, kadang-kadang kalau misalnya kita kayak freelance gitu, misalnya kan penghasilannya nggak tetap nih tiap bulan, bisa kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek. Jadi mungkin kalau misalnya penghasilan nggak tetap gitu, untuk di-manage susah. Nah, cuman kalau misalnya yang dari gue lihat di sini untuk kalian para Gemini, kelihatannya memang ada chance nih di bulan Juni ini kalian punya pemasukan yang cukup tetap. Ini bisa sifatnya sementara, bisa sifatnya permanen ya. Bisa jadi oke, lo dapat project yang emang durasinya lumayan nih, saya 6 bulan, saya setahun, 2 tahun gitu. Kayak oke, berarti selama 2 tahun ini penghasilan gue aman gitu. Kelihatan tuh seperti itu. Cuman emang ini prospeknya bagus, kemungkinannya bagus, cuman di sini kayak fix atau enggaknya ini. Dalam artian, oke, gue fix dapat nggak nih jobnya gitu. Ini yang masih agak-agak gambling kalau gue lihat dari dice-nya sih seperti itu di sini ya. Jadi memang untuk kalian para Gemini mungkin bisa manage ekspektasinya dulu deh gitu ya. Kalau gue lihat di sini sarannya adalah don't get ahead of yourself. Kadang-kadang kalau misalnya kita udah kebayang-bayang nih, oh iya kayaknya gue bakal dapet duit dari sini, mungkin kita udah keburu planning di otak kita gitu kan. Oh ya, gue mau beli ini, mau beli itu, mau nyicil itu, mau liburan mungkin or anything gitu. Nah, kalau sekarang sih karena ini sifatnya masih gambling banget, karena ini sebenarnya kesempatannya bagus, pasti bikin lo excited. Cuman sifatnya masih gambling, masih nggak jelas nih fix atau enggak lo bakal dapet job ini atau enggak. Jadi saran gue sih lebih ke manage ekspektasi dulu ya. Kalau kita lihat dari sini, mari kita gali lebih dalam dari tarotnya ya. Seputar keuangannya Gemini. Oke.
Oke, memang terkait dengan keuangannya di sini kayaknya memang fokusnya ada di keluarga dulu ya untuk kalian para Gemini. Ini kayak juga berkaitan sama tadi yang masalah gambling itu ya. Bukan perjudian, cuman masih istilahnya ya masih belum jelas. Cuman gini, yang gue lihat dari kartu dan dari dice di sini so far, memang ini kesempatan yang memang masih belum terlalu jelas ada atau enggaknya, dan kelihatannya memang kalau misalnya keluarga lo tahu nih soal this big break in your life, itu mereka punya ekspektasi tersendiri itu loh. Mungkin mereka mengharapkan bantuan dari lo, mereka mengharapkan disupport sama lo, tapi ini sesuatu yang unspoken, sesuatu yang kelihatannya memang nggak mereka ungkapin terang-terangan gitu loh. Jadi kayak memang mereka berharapnya, oh iya si Budi kan kayaknya mau dapat kerjaan gede nih gitu, bisa lah bantu-bantu keluarga or anything kayak gitu. Jadi memang kelihatannya di sini ada ekspektasi dari keluarga lo untuk ya gitu. Jadi kayak sebenarnya ini agak berat ya, dalam artian ini kan belum fix, dapat duit ini tuh belum fix, meskipun ini kelihatan duit gede gitu, duit yang cukup fix lah. Apa sih maksud gue apa? Jadi gini maksud gue takutnya kalian bingung. Cuma maksudnya gini, kesempatan untuk dapat duit ini tuh belum pasti, tapi duit ini kelihatannya cukup gede, atau memang kelihatannya bisa bertahan untuk waktu yang lumayan gitu ya, stabil untuk waktu yang lumayan, bisa 6 bulan, setahun, 2 tahun gitu, lumayan lah intinya, kerasa gitu duitnya. Nah tapi belum pasti ini lo bakal dapat atau enggak, tapi udah keburu, mungkin lo nya excited, keluarga lo kalau misalnya tahu pun soal ini, itu mereka juga ikutan excited gitu. Mereka jadi kayak ada berharap juga di sini, punya ekspektasi juga di sini. Jadi kalau saran gue di sini, kalau misalnya lo udah terlanjur ngomong-ngomong nih, mungkin sama anggota keluarga lo, ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur, ya kan? Cuman kalau misalnya lo belum ngomong-ngomong apa-apa, lebih baik sih lo keep dulu sampai lo tahu pasti ya, gitu. Karena jangan sampai nanti yang kecewa bukan cuma lo doang, tapi kayak keluarga lo juga gitu. Jadi mendingan lo kasih kabar-kabar tuh kalau nanti udah pasti aja nih, oh ya gue udah pasti dapat, saya mungkin misalnya kayak udah tanda tangan kontrak or anything gitu, baru kayak oh ya lo baru boleh lah lo berkabar ke orang-orang lain. Cuman kalau misalnya enggak, lebih baik di keep sendiri dulu. Dan kelihatannya memang gue lihat dari kartu di sini, kenapa orang-orang ini juga berharap banget sama lo, sama penghasilan lo yang satu ini nih, duit gede lo satu ini, itu karena emang kelihatannya ini bisa mengubah hidup kalian. Jadi kalau untuk memberikan gambaran lah ya, sebesar apa, di sini gue lihat memang orang-orang tuh ngeliatnya gila, ini lumayan nih, ini bisa mengubah hidup kita. Ini bisa membawa hidup kita ke arah yang jauh lebih baik. Kayak gitu, kayak it's that big. Makanya ekspektasi orang-orang pun dan mungkin ekspektasi lo-nya pun juga menjadi tinggi akan hal ini. Oke, kita akan buka lebih dalam lagi. Oke, relationship. Change. Oke, ya. Jadi kurang lebih masih sejalan sama yang dari tadi gue omongin sama kalian. Hati-hati dengan siapa kalian membicarakan soal si perduit-duitan ini ya. Hati-hati sekali, karena ini bisa mempengaruhi relationship kalian ke orang-orang. Itu kayak, lo kebayang gak sih kalau misalnya kayak ini ibarat kayak orang menang undian gitu, atau menang loteri gitu ya, say 1M gitu. Mungkin orang-orang yang tadinya nggak deket sama lo tiba-tiba SKSD sama lo. Jadi ini memang mengubah hidup lo, it's a big money, mengubah bagaimana orang-orang melihat lo, mengubah relationship lo dengan kayak entah itu keluarga lo, entah itu teman-teman lo, tanda kutip sahabat lo, bahkan mungkin orang-orang yang lo nggak kenal-kenal amat gitu. Kayak memang ada perubahan yang signifikan gitu ya. Jadi kayak it's best if you keep it to yourself sampai benar-benar fix, dan kayak lo benar-benar lebih apa ya, gue sih lebih menyarankan untuk lo melindungi diri lo sendiri ya dari satu rasa kecewa. Mungkin kalau misalnya kayak lo udah keburu ngomong-ngomong ke orang-orang terdekat lo tapi terus nggak jadi, mereka ikutan kecewa, terus mungkin itu akan kayak hits you harder. Jadi kayak di sini gue saranin memang lebih ke manage ekspektasinya,
doa yang banyak, semoga ini beneran dapet ya, semoga ini beneran jadi. Kalau memang rezeki nggak kemana ya, cuman kita memang harus kayak usaha sama doa kan. Jangan lupa berdoa, semoga aja dapat. Gue doain kalian dapat rezeki ini, karena ini kayaknya life changing buat kalian, bisa membawa ke hidup kalian ke arah yang jauh lebih baik lagi, membawa hidup keluarga kalian ke arah yang jauh lebih baik lagi. Gue doain lancar-lancar semuanya. Jadi itu tadi reading buat kalian para Gemini. Oke, kalau misalnya kalian mau dibacain secara lebih personal nih ya, kalian bisa langsung kontak gue, ada di deskripsi di bawah kontak gue, atau bisa langsungnya ke website gue di tarotreadingbymayonoff.com. Oke, sekian reading buat hari ini. Thank you and have a nice day.